Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi di sini udah ada laptop Acer Nitro V15. Ini laptop Acer Nitro pertama setelah ganti logo yang gue pegang ya. Ganti logo jadi setengahnya Predator kayak gini. Dan dia tuh ada dua varian. Ada RTX yang 20 series dan ini yang 40 series. Tapi kedua itu sama-sama pakai prosesor Intel Core i5 generasi ke-13. Dan harganya itu start di 10 jutaan. Menurut gue secara performance ini laptop yang cukup Oke malah ya, kalau kita lihat dari budgetnya, kalau dilihat dari speknya juga. Jadi kita akan bahas laptop ini, so langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Oke, jadi ini dia Acer Nitro V15. Secara desain jujur gue sih agak kurang suka karena aksen-aksen gamingnya terlalu kelihatan aja gitu. Dan lebih enak lagi kalau lihatnya itu lebih clean ya belakangnya. Terus gue pribadi sih ini lebih suka kalau bahannya itu nggak se-fingerprint ini karena kelihatannya tuh gampang kotor. Tapi memang kalau misalnya kita lihat dari si laptop ini, selling point terbesarnya itu ada di performance dan harga yang budget gitu. Jadi gue bisa lebih compromise sama dia punya desain karena yang dicari itu lebih ke performance-nya dia. Ini bukan tipe laptop yang tipis banget tapi udah enak lah untuk dibawa kemana-mana juga, bukan yang tipikal gaming berat banget gitu. Untuk kebutuhan gue sih udah cukup aja, dan kemarin gue sempet juga bawa ke cafe untuk kerja dan sambil main juga sama teman-teman ya. Layarnya 15,6 inch, screen body ratio-nya itu ada di 82,64% ya, bukan yang bezelnya sampai tipis banget, tapi udah cukup aja sih menurut gue secara estetika. Dan untuk panel di sini dia udah IPS Full HD 144 Hz. Gue nggak nemu info kualitas panel dari si Acer-nya, bahkan gamutnya juga dia nggak cantumin ya. Jadi gue coba tes sendiri, dapat sRGB itu ada di 59,6%. Adobe RGB ada di 41,9% dan DCI P3 ada di 43,1%. Dengan akurasi warna rata-rata itu ada di 4,07 delta I. Jadi kalau dilihat dari data itu, untuk kualitas panelnya dia sih bukan yang cocok banget untuk kalian yang mungkin kerjaannya colorist atau yang concern banget sampai video itu di grading banget dan warna tuh bener-bener diperhatiin ya. Jadi menurut gue agak kurang aja. Jadi gue sih kalau misalnya pengen ngedit rough cut atau ngedit foto biasa untuk thumbnail gitu yang sebelumnya udah di grading dulu, gue sih percaya pakai laptop ini ya karena performanya dia oke. Tapi ya untuk lihat warna gue agak bisa kurang percaya. Gue bisa saranin ke kalian, mending kalian kalau misalnya mau kerjaannya kayak gitu, colok aja pakai monitor lagi karena dia udah ada HDMI juga, itu lebih nice pastinya. Prosesor laptop ini pakai Intel generasi ke-13 Core i5 13420H. Udah ada 8 core, 12 thread, TDP-nya ada di 45 watt. Gue tes CPU di sini pakai Cinebench R23. Di sini ada 3 kondisi ya, ada balance auto fan, balance yang maximum fan, dan ada yang performance dengan maximum fan juga. Dan kalian bisa cek untuk hasil multicore dan single core-nya, menurut gue ini rata-ratanya udah lumayan bagus ya. Multicore itu ada di 9600-an, sementara single core itu ada di 1500-an. Untuk render 60 raw foto 24 megapiksel, di sini gue butuh cuma waktu sekitar 1,5 menitan. Dan untuk render video Tech Manis nge-review mikrofon Sennheiser ya, yang kemarin itu 9 menit durasinya, 4K 8 bit ditambah supers, bumper, grading dan lain-lain itu di DaVinci Resolve butuh waktu sekitar 15 menitan. Untuk suhunya gue ukur pas tes CPU ada sampai di 80 hingga 90 derajat lah ya. Ini lumayan panas banget sih untuk CPU-nya. Tapi dia punya sistem itu ngebaca masih aman, masih di 50 sampai 60 derajat Celcius aja. Tapi untuk CPU yang tadi 80 derajat itu gue lihat dia punya performance itu aman-aman aja, nggak ada yang sampai drop FPS-nya. Jadi ya menurut gue sih ini masih oke lah. Sementara untuk GPU, unit yang gue pakai ini pakai Nvidia GeForce RTX 4050, VRAM-nya itu ada di 4GB, GDDR6. Kita tes benchmark dengan 3D Mark dan dapat poin yang lumayan bagus juga ya untuk di kelasnya dia. Dan tentu RTX 4050 udah ada ray tracing juga, jadi kalau game kalian support ini akan lebih nice. Yang jelas game kalian tuh akan jadi lebih berasa, rendernya itu lebih mantep ya. Dan dia punya shadow itu menurut gua kalau ray tracing lebih berasa realnya gitu. Untuk RAM di laptop ini cuma ada satu varian aja, 8GB, DDR5, 5200 MHz, dan kita bisa upgrade sampai 32GB. Pengetasan main game gue di sini ada Apex Legends, ada Red Dead Redemption 2, ada EFC 24, dan ada The 2.0. Gua tes semua itu ada di mode balance dan fan-nya itu auto, dan sanggup menjalani di angka yang cukup bagus. Dengan settingannya itu ada di ultra ya, kebanyakan ada di auto juga. Auto itu untuk EFC gue setting auto. Dan catatan aja untuk kalian yang main game FPS, gue main Apex Legends, gue pakai laptop ini dan gue nggak pakai monitor. Jadi gue main langsung pakai monitor di laptop ini ya. Posisinya itu gue punya mouse itu ada di sebelah kanan, dan dia punya exhaust itu pas ada di kanan juga, tepat kena tangan kita kalau pakai mouse. Jadi kalian bisa concern soal itu ya kalau misalnya kalian emang player
game FPS yang di laptop, yang tangannya itu bener-bener standby terus di mouse, itu patut kalian pertimbangkan. Saran gue sih mending pakai monitor lagi, ini ditaruh di dock atau di stand monitor gitu. Stand laptop ya. Jadi tangan kalian tuh jadi nggak keganggu lah sama panas dari yang dikeluarin si laptopnya. Gue tes juga untuk suhu permukaan laptopnya pas gue main Apex Legends, dan aman di area WASD sama di area palm juga. Gak ada masalah, emang panasnya itu ada di area pembuangan ini, di atasnya backspace. Itu lumayan panas di situ, tapi nggak ngaruh ke tangan kita ya. Jadi menurut gue untuk kalian pun yang nggak punya keyboard ekstra lagi atau keyboard tambahan, untuk main langsung pakai di keyboard laptopnya akan nggak apa-apa. Cara performance jujur gue nggak ada masalah, bisa jalanin game AAA, apalagi game paling baru FIFA lagi EA 24, EAFC 24 itu game yang cukup berat, bahkan PC gue udah nggak kuat sekarang. Butut banget ya PC gue. Jadi gue tuh kalau main ya kalau nggak di Xbox atau di PC Nino ya, di sini tuh udah empot-potan. Jadi selama pakai ada laptop ini ya gue pakai laptop untuk main si EA 24 FC. Kalau gue lagi males di Xbox. Untuk port dari Nitro V15 ini ada Ethernet untuk colok LAN, ada HDMI 2.1, ada USB 3.2 Gen 1. Ada 2 USB 3.2 Gen 2, yang satunya itu udah support sama power off charging. Jadi kalau laptop kalian mati, si portnya itu masih bisa salurin daya. Dan ada satu USB-C 3.2 Gen 2 Thunderbolt 4. Untuk wireless sudah pakai Wi-Fi 6, speednya gue bandingin sama PC gue yang pakai Ethernet, bahkan ini lebih kenceng ya. Ngedownload game tadi Tomb Raider di 11 MB per second untuk di Epic Games ya. Sementara gue tes di PC cuman 10 aja. Jadi lebih bagus ini malah, gue nggak tahu kenapa ya. Jadi ya mungkin routing Ethernet gue juga agak jelek ya. Tapi yang jelas Wi-Fi 6-nya dia ini udah stabil. Keyboardnya full size, ada numpad, terus ada dedicated untuk launch Nitro Sense Key. Di sini kita bisa monitoring performance, atur fan speed juga, dan settingan-settingan lainnya kita bisa atur di sini. Dan untuk storage laptop ini cuma ada satu varian aja, SSD NVMe 512 GB, PCIe Gen 4. Harapannya tentu ini udah 1 tera, karena gue untuk ngetes laptop ini ngedownload game itu harus diinstal dan uninstall gantian sama yang lain, karena nggak cukup. Untuk speed dari si SSD NVMe ini ada rate-nya itu di 4900-an dan write-nya itu ada di 1250-an. Untuk audio di sini udah ada DTS-X Ultra dan kita bisa ubah EQ dari app-nya juga. Speakernya juga lumayan mantep powernya untuk sebuah speaker internal bawaan laptop ya. Dan untuk garansi Acer kasih kita 2 tahun spare parts, 3 tahun service, dan 1 tahun Acer Priority Care. Harganya untuk unit gue yang pakai RTX 4050 itu ada di 14.999.000, sementara untuk yang RTX 2050 itu ada di 10.999.000. Untuk baterai laptop ini ada di 57 Wh. Ya ini udah cukup aja sih kalau misalnya kalian emang pengen kerja aja gitu di luar tanpa nge-charge. Ini dia untuk chargernya si Nitro V15 yang 4050, tapi harusnya yang 2050 juga sama ya. Ini dia di 135 Watt untuk inputnya. Ukurannya nggak terlalu besar dan nggak terlalu berat juga, jadi untuk di bawah juga ini masih masuk akal lah ya. Nggak sampai yang segede banget gitu yang bikin pas kita berat. Ya, jadi ini laptop yang nice menurut gue secara performance, dengan harga yang ditawarnya itu udah oke banget. Mungkin yang gue bisa saranin ke kalian kalau misalnya beli laptop ini adalah kalian harus at least kalau misalnya kerjanya itu emang concern banget sama warna. Kalau kalian itu ngedit video atau foto ya pakai monitor eksternal lagi. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue waktu sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.